teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Luminike. Hari ini adalah hari ke-129 dan 130 ketika aku ngerjain renovasi rumah aku ini. Dan ini tepatnya adalah minggu ke-24 ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman bisa lihat nih, aku ngerjain apa sih? Nah, jadi ini aku dan suami aku itu lagi ngerjain talang ya di atas ya, dak-dakan. Di atas itu suami aku lagi ngaci. Jadi ada beberapa part yang memang belum diaci teman-teman. Ini mau dihalusin lagi karena nantinya kita nggak mau kasih plafon di bagian talang air ini. Jadi dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Biar kalau misalnya nanti ada rembesan atau si talang air itu bocor atau gimana gitu. Jadi kelihatan gitu dan nggak ngerusak plafon. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh aku lagi kasih super semen ya di sini. Nih, teman-teman bisa lihat ini aku kasih super semen dulu ya. Jadi ini adalah cairan buat penguat dinding ya. Ini bisa buat sebagai primer juga sebelum kita mengecat ya. Ini sebelum aku cat aku kasih super semen. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran nih sama produknya, teman-teman langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Jadi super semen ini fungsinya banyak teman-teman ya. Bisa buat semen disatuin. Kalau buat semen itu jadi dia buat pengeras beton gitu ya. Jadi si semennya tuh kalau misalnya teman-teman mau ngaci, ecannya jadi tahan lama gitu ya, jadi lebih bagus. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngeramik nih, ngeramik lantai, itu keramiknya biar tahan lama gitu ya, biar benar-benar nempel gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngecat, ini juga bisa dipakai seperti ini teman-teman ya. Ini aplikasinya bisa dicampur sama catnya ataupun bisa seperti ini teman-teman ya. Kalau aku pengaplikasiannya itu dua ya. Yang pertama dicampur sama catnya dan yang kedua ini sebelum dicat si dindingnya ini dilapisin dulu ya. Tapi ini khusus buat talang aja sih teman-teman. Ini kan di atasnya itu talang air ya. Jadi mau nggak mau aku kasih ini ya, aku kasih super semen biar dia tahan ya dari mara bahaya dari air-air yang ada gitu ya, dia nggak bocor-bocor, terus si catnya juga biar bagus gitu ya. Jadi memang benar-benar aku safety ya buat nutup semua ruangan biar gak bocor-bocor gitu dan biar gak lembab juga sih. Karena pengalaman aku ya kalau misalnya rumah yang lembab apalagi udah lembab terus pengap gak ada hawa itu tuh benar-benar gak enak teman-teman ya. Terus menghirup udaranya juga kurang nyaman apalagi aku punya anak-anak kecil kan ya, anak-anak kecil itu kan rawan sekali ya teman-teman. Nah makanya di sini aku memutuskan untuk menjaga semua dinding ya biar enggak bocor-bocor, biar enggak lembab ya. Ini aku kasih obat dulu istilahnya gitu ya. Terus ya selain itu memang aku benar-benar perhatiin ventilasi-ventilasi yang ada di rumah gitu. Jadi aku nggak mau bikin rumah yang semuanya tuh tertutup gitu. Jadi memang setiap rumah tuh harus ada ventilasinya menurut aku ya buat udara keluar masuk gitu teman-teman. Nah ini pengerjaannya berapa lama sih? Ini aku kerjain kurang lebih 2 hari ya teman-teman ya. Karena memang ya agak lama. Sebenarnya sehari juga bisa, cuman ini kan proses tahapannya tuh kayak dilapis-lapis gitu teman-teman. Jadi ya agak lama dan juga ini kan dikerjain sendiri ya teman-teman. Jadi ya kalau dikerjain sendiri tuh nggak buru-buru gitu sambil nyantai. Kalau udah capek ya aku istirahat dulu. Kalau masih semangat ya berlanjut gitu lah teman-teman. Oh ya kalau misalnya teman-teman kerja ya jangan lupa pakai masker juga ya teman-teman walaupun teman-teman cuma ngecat itu kerjaannya gitu. Karena kalau misalnya nggak pakai masker ya waktu itu aku pernah gitu ya kerja tukang gini terus nggak pakai masker terus nyampe rumah tuh langsung aduh batuk-batuk, pilek, segala macam dirasa deh gitu. Nah, buat safety juga nih kalau misalnya teman-teman mau belajar nukang, teman-teman juga diusahain nih pakai sarung tangan ya teman-teman. Karena sarung tangan ini menurut aku bikin kita safety ya, meskipun ya kadang-kadang ada aja kecelakaan kerja gitu. Jadi kalau pengalaman aku sendiri sih ketika aku kerja seperti ini gitu ya,
setelah selesai kerja tuh pasti tangan aku kayak yang kasar-kasar karena kan pegangnya semen atau cat gitu ya. Terus kalau kulit aku lagi nggak sehat juga dan aku keseringan kerja gitu, ini kulit tuh pada ngelupas, selain kering, kitanya juga jarang minum, jadi pada ngelupas kulit gitu ya, pada kering. Segitu aku pakai sarung tangan ya, apalagi kalau nggak pakai sarung tangan. Nah, terus aku juga pernah nih pengalaman nih, jadi kulit aku lagi baik-baik aja, terus sarung tangannya itu ceritanya basah teman-teman ya, abis aku cuci. Jadi sarung tangannya masih dicuci, dijemur gitu ya, masih dijemur karena masih basah. Akhirnya aku nggak pakai sarung tangan. Nah, waktu itu pas aku kerja nggak pakai sarung tangan, kayak baru beberapa jam doang itu kena semen udah keras banget teman-teman. Bahkan ngerasain tuh gatel, aku ngerasanya gatel banget sampai pas sore itu si kulit aku tuh pada pecah-pecah gitu loh teman-teman ya. Makanya buat teman-teman nih ya, safety menurut aku nomor satu itu pakai sarung tangan, dan kalau teman-teman ada kaos kaki lebih baik pakai kaos kaki juga deh gitu ya. Karena waktu itu aku pernah ya pakai tukang dan dia tuh safety banget gitu loh teman-teman ya, pakai sarung tangan, terus kalau kerja pasti selalu pakai kaos kaki. Aku ngerasanya ngapain ya, ini kayak lebay banget gitu, kenapa harus pakai kaos kaki gitu ya. Ternyata pas aku alamin sendiri, oh iya itu tuh menurut aku malah wajib nomor satu gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya juga ya, pernah waktu itu tuh aku lagi nukang ya, terus udah gitu aku juga nggak pakai safety nih, nggak pakai, kaos kaki seperti itu ya teman-teman, terus kan debu di mana-mana ya teman-teman. Pas sampai rumah, aku ngerasa kok ini gatel tapi perih ya gitu di lutut, terus apa aku kepentok ya, kadang kan aku sering kepentok-pentok tuh, kepentok paku atau steger gitu ya teman-teman, tapi perasaan kepentok apa enggak ya, aku aja lupa gitu, mungkin kepentok kali, tapi lama-lama jadi ada buletan gitu teman-teman, ngerasanya kayak ini apa ya, oh ternyata ini kayak kadas kali ya gitu, lama-lama karena dia berair terus. Dan itu ternyata, wow ini mungkin karena aku nggak safety kali ya. Nah dari situ juga aku belajar ya, belajar menjaga kalau misalnya kita lagi kerja seperti ini, pakai pakaian yang safety ya, terus buat bajunya juga. Ini mungkin teman-teman lihat kayak, ini kok orang di video bajunya itu lagi gitu ya. Teman-teman tenang aja, meskipun bajunya ini lagi, ini bajunya udah dicuci bersih ya teman-teman. Karena aku tahu banget gitu ya, ini kalau udah nukang gini, kita lagi sholat, misalnya mau zuhur, terus kita sholat, pasti kita langsung ganti baju baru gitu. Baju lamanya pas mau nukang lagi, ya udah kita ganti lagi pakai yang baru. Karena kan kalau yang lama dipakai lagi kurang nyaman ya teman-teman, udah berkeringat dan lain-lain gitu. Jadi ya memang ketika aku nukang sendiri ini tuh baju agak-agak boros ya gitu. Buat nyucinya juga jadi numpuk 2 kali lipat atau 3 kali lipat bahkan ya sama baju biasanya gitu ya. Tapi menurut aku ya itu masih is okay karena ya itu demi kesehatan kita juga. Ya guys sih teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi aku udah selesai buat ngasih super semennya ya. Ini di semua talang ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah kasih super semen, teman-teman bisa kasih cat. Nah, ini aku sendiri kasih catnya tuh cat dasar, teman-teman ya. Jadi kalau bisa sebelum kita ngecat ya pakai cat biasa itu dikasih sealer dulu atau cat dasar. Nah, terus biasanya suka tanya juga nih, banyak yang tanya, "Kak, kalau mau ngecat itu dikasih pelamir atau nggak usah?" Nah, ini menurut aku ya terserah teman-teman juga sih, karena kebutuhannya tuh seperti apa gitu. Kalau memang perlu dipelamir ya dipelamir, tapi nggak usah semua dinding gitu. Jadi bagian dinding-dinding yang kira-kira nggak rata aja yang dipelamir. Tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira dindingnya ini udah rata, udah bagus, ya nggak usah dipelamir, udah di-sealer aja juga udah cukup teman-teman gitu ya. Karena waktu itu tuh aku ngeliat di sosmed dan lain-lain gitu ya, katanya kalau dipelamir tuh kurang bagus. Tapi ketika aku sealer semua, ada bagian dinding yang memang kurang bagus, akhirnya ya mau nggak mau dipelamir gitu ya, di bagian-bagian tertentunya gitu teman-teman. Jadi menurut aku pelamir juga dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu teman-teman. Nah karena catnya masih ada, kita mau pakai catnya ini buat semua ruangan yang ruangannya itu memang udah jadi ya, udah siap buat dicat gitu ya.
Makanya ini cat dasarnya ya sudah kita aplikasiin dulu aja di semua ruangan. Ini aku mau aplikasiin di area dapur ya teman-teman ya. Nih, kadang sayang aja sih kalau catnya dibiarin, takutnya ya yang pertama barang-barang numpuk, terus yang kedua juga takutnya males lagi. Biasanya kalau udah disimpan tuh buat ngerjain tuh males lagi gitu. Nah teman-teman sendiri gimana nih? Teman-teman udah ada yang pernah pengalaman ngecat rumah atau cat dinding nggak? Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman juga nih yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar juga, kita bisa sharing. Dan teman-teman juga jangan lupa ya like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.